Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Suster? Bu, ini saya mau mengajukan asesmen kompetensi soalnya katanya kan udah mau habis. Ya, Ini berkas permohonannya. kita lihat dulu ya. Ya, Bu. Kapan rencananya, Suster Yanti? Belum sih, kemungkinan sih minggu ini. Saya cek dulu ya. Ya, Untuk kelengkapannya, ini untuk outputnya sudah terisi semuanya, Suster Yanti ya. Ini untuk SIP-nya masih berlaku, Suster Yanti. ya masih sampai 2022. Untuk ijazahnya sudah ada ya. Ini STR, SIP, logbooknya sudah terisi semua. Ini kata yang sebelumnya ya, Suster Yanti ya. Iya, betul, Bu. Oke, saya sudah lihat semuanya, Suster Yanti. Untuk persyaratannya sudah sesuai dengan apa yang diminta ya, Suster. Untuk itu nanti untuk selanjutnya boleh Suster Yanti tunggu lagi asesornya untuk penjadwalan pelaksanaannya ya. Benar ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Suster Yanti. Ya, siapa duduk? Ada yang bisa dibantu? Ibu, ini saya kan kemarin udah ke manajer keperawatan. Saya mau dilakukan asesmen kompetensi. Kemarin kata manajer keperawatan saya harus menghadap ke ibu. Ya, gitu. Ya, baik Suster Yanti. Perkenalkan dulu, nama saya Resi Hanawati. Saya di sini ditunjuk oleh Rumah Sakit Hermina, terutama manajer keperawatan untuk melakukan asesmen kompetensi ya kepada Suster Yanti yang akan naik level ke pelaksana 2. Untuk di ruangan ini ngobrol kira-kira enak nggak apa gerah mungkin? Enggak sih, enak, Bu. Saya nyalakan AC-nya dulu ya, biar enak. Baiklah. Berkasnya sudah ada semua ya. Ya, Oke. Saya akan menjelaskan dulu tujuan dari konsultasi pra-asesmen ini. Jadi sebelum pelaksanaan asesmen kompetensi harus dilakukan dulu konsultasi pra-asesmen, yang mana di sini adanya kesepakatan antara asesi dan asesor ya. Kesepakatan dari segi apa? Dari segi ini Bu, dari segi proses nanti pada saat asesmen kompetensi, termasuk acuan-acuan pembanding nanti pada saat melakukan asesmen kompetensi ya. Nah, terus ada juga metode-metode. Jadi nanti kita kesepakatin dulu di sini metode apa yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan asesmen kompetensi ya. Itu dinamakan dengan konsultasi pra-asesmen. Jadi ada kesepakatan dulu antara asesi dan asesor ya. Baik. Sampai itu tujuannya ada yang ditanyakan tidak, Bu? Sudah dipahami belum? Sama saya Bu. Cukup ya. Baik, saya akan memvalidasi langsung bukti-buktinya di sini ya. Bukti tidak langsung di sini, logbooknya ada. Terus ini SPK-nya ya, SPK surat penugasan klinis pada saat di pelaksana 1 ya. Baik. Ini SIPP sudah ada. Terus STR-nya juga ada. Untuk ijazah ada tidak ya? Oh iya, ini ada ijazah juga ya. Sertifikat pelatihan juga ada. Baik, ini sudah saya cek, sudah ada kelengkapan di sini ya. Untuk formulir permohonan asesmennya ada nggak, Bu? Ya, ini ya, udah dikerjakan ya? Sudah. Oke. Oh iya, ini udah diisi. Baik, saya tanda tangan di sini ya. Oke. Ini untuk asesmen mandirinya ya. Baik. Dari segi dokumentasi udah lengkap di sini ya, udah mencukupi, sudah relevan. Kemudian untuk asesmen mandirinya di sini ada beberapa. Ini untuk PK1 anak ya. Tindakannya di sini tentang mengukur tanda-tanda vital. Untuk pasien anak sendiri kan biasanya jarang ya dilakukan tekanan darah ya. Terus ada beberapa sih ya di sini untuk asesmen mandirinya. Oke.
Terus metode asesmennya di sini untuk asesmen kompetensi itu ada 3 metode ya. Ada metode lisan, praktek, sama tertulis. Gitu ya. Jadi 3-tiganya itu harus dilakukan sama Suster Yanti. Nggak bisa salah satu gitu ya Bu yang harus. Iya, karena saya kan mau melihat nih, misalkan Suster Yanti kan jarang nih melakukan pengukuran tekanan darah ke pasien ya. Jadi saya pengen tahu untuk pasien anak sendiri, Suster Yanti bisa nggak melakukan tekanan darah seperti itu ya. Kalau untuk tindakan kayak yang lain seperti misalkan di sini untuk mengukur skala nyeri kayak gitu, saya tidak lihat lagi karena di log juga sudah tercantum Suster Yanti sering ya melakukan untuk pengkajian nyeri terhadap pasien anak gitu ya. Paling saya lebih tekankan itu saja. Terus untuk pengukuran suhu tubuh juga ya nanti saya akan akan ujikan gitu ya. Pandangan secara keseluruhan gitu ya. Ya untuk secara keseluruhan. Mungkin di dalamnya nanti begini untuk secara prosedural nanti akan didemonstrasikan atau disimulasikan sama Suster Yanti. Terus kalau untuk secara teorinya paling yang berhubungan dengan pemeriksaan tanda grafikal juga ya. Terus untuk tulisannya sendiri paling kita seputar nilai normal tanda-tanda vital kayak gitu. Suster Yanti nanti dibaca-baca lagi seputar materinya ya, karena tanda-tanda vital di sini kan selain prosedur juga harus mengetahui nilai normalnya pada pasien anak itu kan berapa aja gitu, karena untuk pasien anak ini berbeda-beda ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup ya. Oh iya, untuk penjadwalannya di sini kira-kira Suster Yanti mau kapan untuk dilakukan asesmen kompetensi? Hari Senin aja ya Bu ya. Hari Senin ya. Baik. Untuk hari Senin kira-kira jam berapa ya? Saya kan si pagi, si sore Bu hari Senin. Paling nanti jam 10 saya kesini. Ibu kira-kira bisa nggak jam 10? Jam 10 pagi ya. Oke, Iya. nanti saya mudah-mudahan bisa ya, karena jam 10 ini tidak ada yang dilakukan asesmen kompetensi ya kebetulan. Gitu, baiklah kalau seperti itu besok kita ketemu lagi ya. Untuk peralatannya bisa disiapkan di laboratorium saja boleh ya. Kalau misalkan ada pasiennya boleh kita langsung ke pasien saja ya. Nanti kalau mau ke pasien berarti Suster Yanti harus mengkondisikan di ruangan perawatan anak ya. Nah untuk prosedurnya kan tadi mau tekanan darah. Berarti untuk anaknya tidak bisa anak yang 2 bulan, 3 bulan, berarti harus yang di atas 10 tahun ya. Karena untuk pengukuran tekanan darah ini untuk anak yang lebih besar. Seperti itu ya. Terus tidak ada yang tekan lagi? Tidak, sudah cukup ya. Baik, kalau begitu ini ada yang namanya lembar konsultasi pra-asesmen ya di sini, di mana tadi saya sudah melakukan pengecekan beberapa dokumentasi di sini. Suster Yanti sudah lengkap dokumentasinya. Nanti saya tinggal memberikan nama di sini ya. Untuk tanggalnya tanggal pelaksanaan asesmennya Senin ya. Senin tanggal 29. Metodenya lisan, tertulis, observasi. Silakan ditandatangan di sini di konsultasi pra-asesmen sebelah sini. Baik, mungkin pertemuan dengan saya hari ini itu saja ya Suster Yanti. Ada yang tanyakan lagi tidak? Sudah cukup ya, baik. Terima kasih. Ini nanti saya simpan dulu di sini ya untuk obat pasiennya. Di Ibu aja ya. Ya, nanti saya simpan dulu. Tapi untuk besok ini kan ijazahnya belum terlampir untuk yang aslinya ya. Untuk besok bisa dibawa aslinya karena ini kan fotokopi semua ya. Jadi besok untuk yang asli seperti ijazah STR bisa dibawa ya untuk validasi ya. Terima kasih Suster Yanti. Sampai ketemu besok. Silakan masuk. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam. Silakan duduk Suster Yanti. Gimana kabarnya hari ini? Oh iya, alhamdulillah. Oh, sehat ya. Ibu ini ijazah sama ikut kemarin yang diminta ya. Oh iya, ini untuk validasi ya. Saya ucapkan dulu dengan berkasnya ya. Dengan fotokopian yang kemarin ijazah.
Ini untuk ijazahnya sudah sesuai antara yang asli dan fotokopi. Nomor ijazahnya juga sesuai di sini. Ini untuk STR-nya. Nomor STR-nya 1301521161267897. Oke, ini sesuai ya. Oke, baiklah Sustrianti. Kita sekarang sudah masuk ke pelaksanaan asesmen ya, yang dimana sekarang kita akan melakukan uji kompetensi Sustrianti sebagai yang akan masuk ke jenjang pelaksana 2 atau PK1 ya. Baik, kemarin kita sudah mendiskusikan tujuan umum dari asesmen kompetensi, masih diingat? Ya Bu, untuk melihat sejauh mana kompetensi kita dalam tindakan tersebut gitu. Jadi kesepakatan juga antara asesi dan asesor ya. Itu. Terus di sini pembanding acuan kita itu mengacu pada SPO, standar operasional prosedur ya. Jadi apabila peserta klinis akan melakukan asesmen kompetensi, itu pasti akan selalu yang dipelajarinya itu adalah SOP ya. Itu. Metodenya kemarin kita sudah jelaskan ya, ada 3 metode di sini, ada observasi, praktek dan lisan ya. Sustrianti sudah belajar di rumah? Udah Bu. Baik, kalau seperti itu udah sepakat ya, kita akan melakukan asesmen kompetensi. Sudah setuju? Ada yang ditanyakan lagi tidak? Udah Bu, cukup. Baik, kalau gitu di sini ya saya sudah menjelaskan tujuan dari asesmen kompetensi itu apa. Terus asesi sudah menerima ya apa yang saya jelaskan. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Cukup Bu. Cukup, bukti-buktinya tadi sudah ya, sudah saya cek antara keabsahan yang asli dengan yang fotokopinya sudah saya cek. Nah di sini hak asesi pada saat melakukan asesmen kompetensi itu berhak, misalkan gini, Sustrianti itu tidak puas misalkan ya dengan penilaian saya. Nah nanti di akhir pelaksanaan asesmen kompetensi itu ada yang namanya formulir banding ya. Jadi Sustrianti bisa mengajukan formulir banding misalkan saya. Jadi Sustrianti bisa mengajukan di formulir banding ya di situ. Nah formulir banding di situ nanti merasa tidak puas akan penilaian saya sebagai asesor itu ya. Itu nanti bisa, kalau itu hak asesi ya, boleh. Terus di sini tadi sudah proses banding sudah saya jelaskan, bukti-bukti sudah terkumpul ya. Baik, kalau sudah setuju silakan ditanda tangan persetujuan asesmen di sini ya. Ini untuk asesi, ini untuk saya yang tanda tangan. Ini sudah ditanda tangan. Nah kemarin kita sudah jelaskan ya apa saja yang akan diujikan. Nah ini tentang rencana asesmen sudah saya buatkan di sini ya. Ini seputar tanda-tanda vital di sini ya, tentang kesadaran. Otomatis pada saat kita mengukur tanda-tanda vital, kita cek dulu kesadaran pasien benar nggak ya. Ini nanti ada beberapa sih yang mau ditanyakan sama saya. Mungkin ini sudah sering dilakukan, tapi saya akan memvalidasi ya. Itu ini mengukur TTP, suhu ya. Jadi ini seputar tindakan yang akan saya berikan di sini ya. Ada yang tanyakan tidak? Jelas ya. Jadi tanda tangan silakan di lembaran perencanaan asesmen. Baik. Sekarang kita mulai dengan metode yang mana dulu? Yang tulis dulu aja Bu. Yang tulis dulu, baiklah ya. Ini ada 3 metode. Ini saya berikan soal 5 soal, 15 menit dikerjakan, silakan. Di kamar itu. Bu, ini yang tulisnya udah selesai. Oh baik, udah diisi semua ya. Baiklah, nanti saya akan koreksi dulu ya Sustrianti. Sekarang kita masuk ke metode kedua. Pertanyaan, mau observasi dulu atau mau lisan dulu wawancara? Lisan dulu aja Bu. Baik ya. Coba ya, ini ada 5 pertanyaan juga sama Sustrianti, bisa dijawab. Bisa disebutkan tingkat kesadaran kepada pasien itu ada apa aja?
Yang pertama ada kompos mentis, kemudian yang kedua ada apatis, ada delirium, ada somnolen, ada seborrhea, ada koma, Bu. Ya. Tujuan mengukur suhu tubuh pasien itu apa sih? Untuk mengetahui suhu pasien itu berapa, sehingga setelah kita mengetahui suhu pasien, kita bisa untuk sebagai acuan kita dalam melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. Untuk nilai normal usia anak 1 tahun, respirasinya itu berapa? Respirasi 20-40 kali per menit ya, Bu? Ya, betul. Terus untuk nadi usia anak 6-10 tahun? Kalau 6-10 rentang 90-100 kali per menit, Bu. Pertanyaan lagi di sini. Tujuan mengukur tekanan darah itu apa, Susrianti? Tujuan mengukur tekanan darah itu untuk mengetahui hasil tekanan darah pasien, kemudian untuk menegakkan diagnosa, untuk acuan sebagai tindakan kolaborasi sama dokter. Udah, Bu, paling. Udah ya? Ada yang kurang nggak? Udah kayaknya, Bu. Ya. Terus pertanyaan yang terakhir, jelaskan penanganan nyeri secara farmakologi dan non farmakologi. Kalau misalnya secara farmakologi, kita itu bisa berkolaborasi dengan dokter untuk diberikan terapi analgetik. Kalau untuk non farmakologi, kita bisa mengajarkan pasien tentang relaksasi napas dalam, kemudian distraksi, kemudian mengatur posisi pasien semi power, kemudian bisa juga dengan kompres hangat atau kompres dingin. Ya. Udah selesai ya. Baik, kita sudah nih untuk ujian secara lisan. Sekarang kita masuk ke observasi ya. Peralatannya sudah siap semua? Sudah, Bu. Pertama cuci tangannya, Bu, ya. Ya. Selamat pagi. Pagi kakak. Dek, tadi kan kakak udah bilang sekarang mau diukur tanda-tanda kita, yaitu suhu, nadi, tekanan darah, sama nafas. Harinya udah siap ya? Iya. Kita akan pakai sarung tangan dulu. Kita mau mengukur nadi dulu ya. Iya. Udah, Bu, untuk pengukuran nadi sekaligus sama pernapasannya ya, Bu, ya. Nah, sekarang kakak mau mengukur suhu ya. Nah, ini kita bersihin dulu. Ini deh ya. Iya. Dicapit. Kita tunggu sampai bunyi ya. Nanti kalau udah bunyi kita bisa tahu suhu ada berapa. Udah, Dek. Masih bagus ya, 36,3. Nah, sekarang 36 ya. Sekarang kita ukur tekanan darah.
hasilnya 110 per 70. Ya. Masih bagus, masih normal ya Dek ya. Ya, pengukuran tekanan darah nadi-nadinya udah selesai. Nanti kita kakak kesini lagi untuk ngasih obat ya. Jam 5 dulu ya. Nanti jam 2 ya. Ya, baik. Terima kasih. Udah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah selesai, kita lakukan responsi sebelah sana ya. Nah, tadi sudah kita lakukan tentang pengukuran tekanan darah, suhu, dan respirasi ya. Sama nadi tadi. Ada yang kurang nggak dari keseluruhan? Apa? Ini ya. Ada Cukup tidak? sih kayaknya, Bu. Sudah cukup ya. Ya. Tadi stetoskop sudah sesuai di arteri brachialis ya. Kebasahan manset 2,5 cm itu tidak bagus sih, tadi tidak terlalu bawah dan tidak terlalu atas ya. Oke. Apabila ditemukan tekanan darahnya misalkan ada gangguan tinggi, diapain dulu hasilnya? Kolaborasi. Oh, kalau misalnya tinggi, kita anjurkan dulu pasiennya untuk istirahat. Berapa menit istirahat? Sekitar 10 sampai 15 menit. 10 Setelah sampai 15 itu kita lakukan observasi ulang. Kalau misalnya masih tinggi, kita banding dengan misalkan dengan PGSIP untuk dilakukan pengukuran tekanan darah oleh PGSIP, banding. Kalau misalnya ternyata masih tinggi, kemungkinan memang tekanan darahnya tinggi, jadi kita kolaborasi sama dokter. Ini udah dilakukan dengan baik ya sama Suster Yanti. Nanti saya akan melakukan penilaian dulu sebelumnya ya. Dari segi keseluruhan sudah sesuai. Ada mungkin dari Suster Yanti sendiri apakah tadi dari segi tulis tidak ada yang kurang? Udah sih kayaknya Tidak cukup ada ya, cukup. Baik, kalau begitu saya akan melakukan penilaian dulu. Suster Yanti bisa menunggu dulu di luar ya. Nanti saya kabarkan lagi ya. Suster Yanti, Ya Bu, silakan masuk. Tadi saya sudah melakukan penilaian ya dari keseluruhan metode yang kita lakukan tadi, dari segi lisan, tertulis ataupun dari observasi ya. Nah, secara keseluruhan ini sudah bagus, sudah sesuai. Di sini dari segi lisannya Suster Yanti sudah menyebutkan sesuai dengan apa yang tercapai di dalam indikator di sini ya. Terus ini secara penanganan nyeri juga udah bagus ya, sudah sesuai juga. Silakan ditanda tangan ya untuk di lembaran. Ini dari segi observasi juga tadi tindakan mengukur tekanan darah ya sudah, cuman nanti lebih ke depannya karena kan sekarang Suster Yanti mau naik ke PK2. Nah, nanti untuk ke PK2 maaf, ke PK1 di pelaksana 2 ya. Nanti untuk jenjang berikutnya kan ada yang namanya PK2. Nah, di sana Suster Yanti dituntut untuk menganalisa dari hasil pengukuran tekanan darah ya, tapi sampai saat ini sih secara prosedural sudah sesuai ya. Ini ditanda tangan dulu enggak? Ini untuk ujian tulis juga sudah ya, secara nilai normal tadi sudah bisa menyebutkan ya, sudah sesuai. Sudah sini. Oke. Secara keseluruhan saya sudah memberikan keputusan di sini. Menurut penilaian saya sendiri sudah bagus, sudah kompeten ya. Tapi nanti untuk sertifikat kompetensi itu akan dikeluarkan dari rumah sakit ya Suster Yanti, jadi bukan dari saya sendiri. Dari keseluruhan kemarin pada saat kita pra-assessment, pada saat pelaksanaan mungkin ada masukan tidak untuk saya sendiri atau Suster Yanti merasa tidak puas dengan penilaian saya? Bisa diberikan didokumentasikan di lembaran formulir banding.
Apakah sudah sesuai? Ya sesuai semua. Sudah sesuai ya. Jadi tidak ada yang mau dibandingkan ke asesor lain, mungkin tidak ada. Tidak ya. Jadi ada formulir umpan balik. Di sini silakan sama Sustrianti diisi ya. Nah ini kemarin dari segi penjelasan saya tentang proses asesmen kompetensi itu bisa dipahami atau tidak. Bila ada masukan silahkan nanti diberikan komentar di sini ya. Tanggapan dari asesi silahkan ditulis. Kalau misalkan tidak ada yang memuaskan dari keseluruhan ya. Silahkan diisi lembaran formulir umpan baliknya. Sudah selesai, Bu. Ya, terima kasih. Selamat Sustrianti sudah melewati asesmen kompetensi PK1 ya. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih, Bu. Ya.